Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Jari-Jari Guru. Pada video kali ini kita masih belajar seputar TPS kuantitatif. Nah, pada video kali ini saya mau membahas beberapa contoh soal, prediksi soal yang dijamin 100% keluar di UTBK SBMPTN. Jadi tipe soal yang akan saya bahas di sini adalah tipe soal yang mengandung pernyataan 1 dan pernyataan 2. Tentunya teman-teman mungkin sudah familiar karena dari akun sosial media resmi dari LTMPT kemarin sudah mengupload contoh soal TPS yang akan digunakan nanti, dan salah satu soal yang akan diujikan itu adalah tipe pernyataan 1 dan pernyataan 2 kayak gini. Kira-kira nanti dari pernyataan yang disajikan mana yang cukup untuk menjawab pertanyaan. Apakah pernyataan 1 saja ataukah pernyataan 2 saja, ataukah kita membutuhkan kedua-duanya, atau mungkin tidak sama sekali gitu. Nah, jenis contoh soalnya itu yang kayak gimana? Contoh soalnya itu yang kayak gini, yang kayak gini, yang seperti ini, yang seperti ini, dan yang seperti ini. Jadi ini disajikan sebuah soal, kita diminta untuk menentukan sebuah nilai, contohnya ini, terus ini juga dari pernyataan yang disajikan. Yang ini, terus yang ini. Nah, terus cara mengerjakannya gimana? Kita cek saja ke contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama ini disajikan segitiga GRS itu bersinggungan di dalam lingkaran. Apakah segitiga GRS itu siku-siku? Nah, berarti ini segitiga ini kita diminta untuk menentukan apakah GRS itu termasuk segitiga siku-siku. Kita lihat pernyataannya. Di pernyataan di sini RS adalah diameter lingkaran. Pernyataan pertama. Terus pernyataan kedua, GR itu 3 dan RS itu 5. Terus apakah pernyataan 1 dan 2 itu cukup menjawab pertanyaan? Kita cek. Kalau kita flashback ke masa SMP ya. Jadi kalau ada sudut keliling yang menghadap diameter itu besarnya pasti 90 derajat. Oke, jadi ini materi tentang sudut keliling. Sudut keliling yang menghadap diameter itu besarnya pasti 90 derajat. Berarti karena RS ini adalah diameter lingkaran dan sudut Q itu adalah sudut keliling, sehingga sudah bisa dipastikan kalau segitiga GRS itu adalah segitiga siku-siku. Jadi kita nggak perlu menggunakan pernyataan yang kedua gitu. Karena untuk menggunakan pernyataan kedua saja kita harus memastikan apakah segitiga ini siku-siku gitu. Karena kalau GR-nya 3 terus RS-nya itu 5, berarti kalau diketahui segitiganya ini segitiga siku-siku, ini baru bisa kejawab ini panjangnya itu 4. Karena segitiganya ini masih belum diketahui apakah dia siku-siku atau tidak, itu berarti kita belum bisa menentukan ini panjangnya itu 4 gitu. Walaupun secara angka ini sudah memenuhi triple Pythagoras. Jadi kita cukup menggunakan pernyataan 1 saja. Karena sudut Q itu sudut keliling dan RS itu diameter, berarti besarnya sudut Q itu 90 derajat. Berarti jawabannya paling tepat itu adalah yang A. Pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 2 saja tidak cukup. Oke, lanjut ke contoh soal yang berikutnya. Di sini kita diminta untuk menentukan besar W dari gambar ini. Sedangkan pernyataan pertamanya itu Q plus Z sama dengan 75, berarti ini. Dan ini 75, terus Y itu 135. Kira-kira apakah untuk menentukan W itu cukup pernyataan 1 atau 2 saja? Kita cek ya. Kita cek. Untuk menentukan besarnya sudut W itu kita membutuhkan segitiga yang utuh. Ya, kita membutuhkan segitiga yang utuh yang kayak gini. Nah, padahal kita nggak tahu ini besarnya berapa gitu kan.
di sudut-sudut ini, di pojokan ini kita nggak tahu besarnya berapa. Yang kita tahu hanya besarnya X dan besarnya Z. Nah, untuk menentukan besaran sudut yang ini, saya gambar lagi. Dan kita harus menentukan besaran sudut yang ini nih, yang saya kasir ini, pojokan ini. Sedangkan yang ini tadi 135. Berarti besaran sudut ini itu berapa? 180 dikurangi 135. Besarnya berapa? 45 derajat. Jadi besarnya sudut ini dan ini itu adalah, atau kita langsung saja ya. Berarti untuk menentukan sudut W itu sama dengan 180 dikurangi dengan X plus Z ditambah 45 derajat. Oke, berarti ini 180 dikurangi X plus Z nya berapa? X plus Z nya itu 75 ditambah 45. Jadi 180 dikurangi 120 sama dengan 60. Berarti untuk menentukan W kita tidak cukup menggunakan pernyataan 1 atau pernyataan 2 saja, tapi kedua-duanya kita butuhkan. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang C. Dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi satu pernyataan saja tidak cukup. Oke, gitu ya. Oke, ke contoh soal yang selanjutnya. Segitiga ABC adalah segitiga sama kaki dan siku-siku. Segitiga DEF adalah segitiga sama sisi dengan tingginya EG. Ditanyakan berapa rasio luas ABC dan DEF. Pernyataan satunya rasio BC dan EG. BC dan EG itu 1:1, berarti tingginya sama. Terus rasio AC dan DF adalah akar 3:2. Terus untuk menentukan rasio luasnya, apakah kita cukup menggunakan pernyataan 1 atau pernyataan 2 juga kita butuhkan? Kita cek jawabannya. Oke, berarti untuk luas, ini berarti saya tulis L1 banding L2. Berarti ini yang pertama, ini yang kedua. Untuk L1 itu kan berarti setengah alas kali tinggi, yang ini juga setengah alas kali tinggi. Kalau kita menggunakan pernyataan 1 saja, ini kan 1:1, berarti tingginya itu sama. Kalau tingginya sama, ini bisa kita coret. Terus rasionya apakah sudah bisa kita tentukan? Belum, karena ini masih nilainya itu A banding A. Kita belum tahu nilai A nya ini berapa gitu. Berarti kalau pernyataan 1 saja tidak cukup. Berarti kita membutuhkan pernyataan kedua. Berarti pernyataan keduanya, atau kita cek yang pernyataan kedua. Kalau seandainya kita menggunakan pernyataan kedua saja gitu misalkan, berarti ini setengah kali alas kali tinggi, yang ini juga setengah kali alas kali tinggi. Setengahnya bisa dicoret, tingginya nanti dulu. A nya itu akar 3 kali T dibanding A nya ini 2 kali T. Nah, apakah rasionya ini sudah bisa ditentukan? Belum, karena kita ini hanya menggunakan pernyataan 2 saja. Kita masih membutuhkan T nya ini nilainya berapa gitu. Ini yang kita gunakan tadi yang pernyataan 1, yang ini kita gunakan pernyataan 2. Berarti kita mungkin membutuhkan kedua-duanya gitu. Seandainya di sini kita lanjutkan, kalau T nya itu sama dengan 1:1, kita masukkan, berarti akar 3 kali 1 dibanding 2 kali 1. Nah, berarti ini baru kita memperoleh rasio luasnya, akar 3 dibanding 2. Berarti untuk menentukan rasio luas ABC dan DEF kita membutuhkan kedua pernyataan. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang C. Dua-duanya bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan. Tetapi kalau hanya satu saja itu kita enggak cukup, karena kalau kita menggunakan satu pernyataan kita mentok pada panjang alasnya saja, padahal panjang alasnya ini kita belum diketahui kalau menggunakan pernyataan 1. Kalau pernyataan 2 kayak yang ini. Jadi kalau untuk pernyataan kedua yang kita gunakan itu juga masih terhambat dengan panjang dari tinggi segitiga itu. Jadi kita menggunakan kedua-duanya. Oke, langsung ke contoh soal yang berikutnya.
Contoh soal yang berikutnya ini, selama 5 hari kerja, Senin sampai Jumat, rata-rata suhu tertinggi harian Jakarta adalah 36 derajat. Berarti ini selama 5 hari itu ya, selama 5 hari itu rata-rata suhu di Jakarta itu 36. Berarti maksudnya itu, misalkan X ini adalah suhu, berarti X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 tambah X5 dibagi 5 ini sama dengan 36 derajat. Terus ini ditanyakan berapakah suhu tertinggi harian Jakarta pada hari Jumat. Terus pernyataan satunya, rata-rata suhu tertinggi harian Jakarta Senin sampai Kamis itu 37 derajat. Pernyataan kedua, suhu tertinggi harian Jakarta pada Jumat dikurangi rata-rata suhu tertinggi harian Jakarta Senin sampai Jumat itu adalah 1 derajat. Kita cek. Ya, kita cek. Jadi kalau X-nya tadi itu suhu, berarti kalau misalnya kita menggunakan pernyataan yang pertama dulu misalkan. Jadi Senin sampai Kamis itu berarti kan X1 tambah X2 tambah X3 ditambah X4 itu rata-ratanya 37. Berarti ini sama dengan per 4 itu sama dengan 37, atau X1 ditambah sampai X4 itu sama dengan ya 37 kali 4 itu berapa? 148 derajat. Ini hari Senin sampai Kamis ya. Terus gimana untuk menentukan suhu hari Jumat? Ya berarti kan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 ditambah X5 dibagi 5 itu sama dengan berapa? Sama dengan 36. Sedangkan X1 sampai X4 itu 148 derajat ditambah ini tadi ditambah ya, tambah X5 itu sama dengan 36 dikali 5, berarti X5 itu sama dengan 180 dari 36 kali 5 dikurangi 148. X5 sama dengan 32, berarti suhu hari Jumat itu 32 derajat. Nah, untuk menentukan suhu hari Jumat ternyata ini kita cukup menggunakan pernyataan satu saja. Jadi kita sudah nggak usah ngecek pernyataan kedua. Jadi jawabannya paling tepat itu adalah yang A. Pernyataan satu saja sudah cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan dua saja tidak cukup. Oke gitu ya. Jadi dicek satu persatu dari pernyataan satu dulu apakah sudah bisa menjawab ataukah belum. Kalau belum dilanjutkan di pernyataan kedua. Kalau pernyataan kedua juga belum, berarti kemungkinan kedua-duanya gitu. Lanjut ke contoh soal yang berikutnya. Nah di sini jika X adalah bilangan bulat positif, apakah X habis dibagi 48? Dengan syarat atau dengan pernyataan satunya itu X-nya habis dibagi 8. Terus pernyataan kedua X-nya habis dibagi 6. Kita cek misalkan X-nya itu kita misalkan itu nilainya atau angkanya itu 56 gitu misalkan. 56 apakah bisa dibagi 8? Bisa. 56 itu habis dibagi 8 hasilnya sama dengan 7 ya. Tapi apakah 56 itu habis dibagi 48? Jawabannya tidak, karena ini masih sisa gitu kan. Nah terus kita ambil contoh yang kedua. Misalkan X-nya, ini tadi kan X-nya kita misalkan 56. Kalau X-nya itu kita misalkan 72 yang sama-sama habis dibagi 8 dan 6 misalkan. 72 ini habis dibagi 8 hasilnya 9. 72 ini juga habis dibagi 6 hasilnya itu 12. Berarti 72 itu habis dibagi 8 dan habis dibagi 6. Tetapi apakah 72 itu habis dibagi 48? Jawabannya tidak, karena ini juga masih sisa.
Berarti kalau sebuah bilangan itu habis dibagi 8 dan 6 itu belum cukup untuk menjawab apakah bilangan tersebut habis dibagi 48. Masih ada satu syarat lagi. Apa syaratnya? Jadi bilangan yang dimaksud itu harus kelipatan dari 48. Misalkan ya 48 sendiri 96, terus misalkan itu berapa 162 dan seterusnya gitu misalkan. Nah berarti ini masih ada satu syarat lagi yang harus dipenuhi. Jadi jawaban yang paling tepat pernyataan 1 dan pernyataan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Jadi yang E gitu. Oke, mungkin itu dulu video yang bisa saya sampaikan tentang prediksi soal TPS kuantitatif tipe pernyataan 1 dan tipe pernyataan 2, dan gimana caranya, manakah pernyataan yang akan dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan ya. Silakan di like video ini kalau memang dirasa cukup bagus dan cukup membantu untuk persiapan UTBK. Silakan komen kalau memang ada yang kurangnya apa, atau mungkin teman-teman ada pertanyaan, silakan komen. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian ya, khususnya buat teman-teman kalian yang mempersiapkan diri untuk mengikuti UTBK SBMPTN tahun ini. Saya doakan semoga teman-teman semua bisa lolos dan bisa masuk di jurusan favorit yang teman-teman impi-impikan selama ini. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.